Sapa Indonesia Pagi kembali menemani Anda, Saudara. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan TNI akan terus disiagakan untuk menjaga kompleks parlemen, gedung MPR DPR RI hingga kondisinya dinilai kondusif. Menhan Syafri bilang penjagaan gedung DPR adalah simbol kedaulatan negara. Penjagaan pun akan terus dilakukan prajurit TNI hingga kondisi yang dinilai kondusif. Sementara ketika ditanya tolok ukur kondisi kondusif, Menhan tidak menjawabnya secara spesifik. TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR. Jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri mengenai keberadaan 3 orang yang masih dinyatakan hilang pasca unjuk rasa akhir Agustus lalu. Yusril bilang polisi harus mencari keberadaan 3 orang itu. Yusril juga meminta pihak keluarga melapor ke polisi agar publik bisa ikut mengawasi pengungkapan kasus ini. Tapi berdasarkan juga pemberitaan media, polisi sebenarnya sudah berkewajiban untuk mencari keberadaan yang bersangkutan. Tapi kita juga menghimbau sebenarnya supaya kalau memang yang bersangkutan itu ada, tapi tidak diketahui di mana keberadaannya, supaya cepat-cepat juga memberitahu kepada masyarakat, baik melalui kepolisian ataupun melalui media massa, supaya tidak timbul kesan bahwa mereka itu hilang. Sebelumnya, Komisi Orang Hilang dan korban tindak kekerasan Kontras melaporkan 3 orang masih belum ditemukan pasca aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Angka tersebut merupakan data terbaru dari total 44 laporan orang hilang yang diterima posko pengaduan. Kontras mengajak masyarakat yang memiliki informasi mengenai keberadaan 3 orang yang masih hilang untuk dapat menyampaikan kepada pihak Kontras. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Viral di media sosial, kepala sekolah di Prabu Mulih, Sumatera Selatan dicopot mendadak karena menegur murid yang merupakan anak pejabat. Namun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prabu Mulih membantah hal tersebut. Media sosial heboh dengan kabar seorang kepala sekolah di Prabu Mulih, Sumatera Selatan dicopot karena menegur murid yang merupakan anak pejabat. Dalam video yang viral, Roni Ardiansyah tampak dikerumuni murid untuk bersalaman saat perpisahan dalam suasana haru. Disebutkan pula jika pencopotan Roni karena menegur murid yang juga anak pejabat untuk tidak memarkir mobil di lapangan sekolah, karena lapangan sedang digunakan untuk kegiatan siswa. Namun alasan pencopotan dibantah oleh Dinas Pendidikan Prabu Mulih yang beralasan mutasi dilakukan untuk penyegaran organisasi. Mutasi itu hal biasa ya, dalam arti kita lakukan penyegaran di salah satu sekolah, apalagi kepala SMP Negeri 1 itu sudah lebih dari 10 tahun dia menjabat kepala sekolah di 2 sekolah. Artinya kalau satu periode 4 tahun sudah lebih dari 2 periode. Sementara itu kami kutip dari Kompas.com, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah, enggan menyebut secara gamblang alasan pencopotan dirinya. Intinya, saya sudah sertijab, saya ikhlas karena memang penyebabnya saya buat kebijakan. Saya sangat menghormati keputusan pimpinan. Usai pencopotan dan dimutasi, Roni Ardiansyah selanjutnya akan bertugas sebagai guru biasa di tempat baru. Tim Liputan, Kompas TV, Prabu Mulih, Sumatera Selatan.